Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gina. Nah, tadi kan Fikri udah jelasin nih teori-teorinya tuh soal pertemuan dua kita kali ini. Nah, sekarang gue mau jelasin sebenarnya contohnya sama complete periodic budgetnya kayak gimana sebenarnya. Oke, yang pertama, gue pakai source-nya dari modul Yasin Edu ya. Dari sini semua karena emang ngertinya dari situ. Nah, sekarang kita lihat di sini tuh sebenarnya ada beberapa data nih. Banyak tuh datanya 1, 2, 3, ada data yang sales, ada data inventory, ada data inventory yang material, ada finished good, terus ada material. Pokoknya banyak di sini dan ntar gue jelasin satu-satu ya. Ini nah, kayak yang pertama, yang kita buat pertama kali itu apa sebenarnya? Yang kita buat itu harus sales budget dulu. Kenapa? Karena emang mulainya nggak mungkin kita dari tiba-tiba dari material yang kita butuhin berapa. Kan kita nggak tahu penjualannya berapa, ya nggak? Kalau kita mau nentuin si complete periodic budget ini, kita lihat dulu, oh kita nentuin dulu nih, kira-kira pendapatan kita tuh maunya berapa sih, salesnya maunya berapa. Kayak gitu penjualan kita nih. Nah, di sales budget ini banyak estimasi-estimasi yang dibikin sama perusahaan. Yang pertama, oh mau dari penjualan tahun-tahun terakhir nih, dari situ nih estimasinya. Terus dari volume penjualan industri rata-rata berapa. Terus sama faktor-faktor yang nggak bisa dikontrol yang berpengaruh sama penjualan di masa lalu. Pernah berpengaruh, jadi itu buat pertimbangan perusahaan menentukan salesnya harus berapa sih. Nah, kita pakai datanya yang data 1. Kan tadi ada beberapa data tuh. Data 1, kenapa? Kita cuma butuh apa aja sih? Kita butuh unit yang dijual berapa sama harganya per unitnya berapa. Itu doang sebenarnya. Kita bikin tuh di sales budgeting kayak gini, anggaran penjualannya. Ya udah, produk A berapa unit, di Kalmong ini ada 4.000 unit dari sini ya, nih dikali harganya 200 per unit jadi 800.000 gitu. Bisa milih juga sama dari sini datanya, 3.000 dikali 200 juga harganya jadi 600.000. Terus jumlahin, oh ternyata produk A terjual total estimasi sales kita 1.400.000, ada 7.000 unit nih, harga per unitnya 200, kayak gitu. Produk B juga sama ya ngitungnya, ngerti kan ya dari situ, biar nggak kelamaan videonya. Terus yang kedua, kalau udah ketemu nih, oh ternyata sales kita nanti totalnya harus 4.550.000. Dari apa aja tuh? Dari produk C 15.000 unit, produk B 11.000 unit, sama produk A 7.000 unit dengan masing-masing price yang beda-beda gitu. Kalau udah kayak gitu, oh berarti kita harus bikin produk A tuh 7.000, bikin produk B 11.000, bikin produk C 15.000. Oke, kita lanjut kemana? Ke production budget. Oke, kita harus bikin segitu kan. Nah, katanya nih, kalau misalnya production budget ini, dia itu kita tuh harus tahu berapa unit yang jadi output. Unit output itu apa aja? Unit yang bakal kita jual. Ini tuh mid sales budget, di sales budgetnya ada berapa tuh? Ada segitu, ditambah sama ending inventory. Loh kok ada ending? Karena kita bukan yang nerapin JIT ya, just in time itu loh, yang nggak punya yang pokoknya barang yang dijual tuh ya udah barang pesanan semua, nggak boleh ada sisa gitu loh. Kalau misalnya ini kita punya estimasi ending inventory biar stok gudang tuh nggak nol gitu loh, nggak sempat nol gitu. Makanya yang output tuh harus berapa? Ternyata 7.000, 11.000, 15.000 tadi yang di sell, sama ada kita lihat di data 2. Kita belum ke material ya, kita masih di finish good-nya dulu. Ini finish good pakai Vivo dia ternyata. Nah, jadi katanya dia itu kalau beginning inventory-nya 200, 400 sama 500, ending inventory-nya harus ada 250, 200 sama 400. So, berarti yang A itu tadi kan 7.000 yang di sales-nya. Terus outputnya harus berapa lagi nih? Harus ada ending inventory-nya 250, masukin. Produk B harus ada 200 ending inventory-nya, produk C harus ada 400. Berarti output kita tuh harus segini, 7.250, 11.200, 15.400. Yang kita produksi tuh harus segini. Ternyata 7.250 ini tuh dia
nggak pure dari produksi tahun ini, produksi periode ini. Misalnya dia tuh udah ada nih di beginning udah ada 200, ya udah berarti kita produksi jangan segitu, 7050 aja gitu. Sama kayak yang produk B juga, dia ternyata di beginning inventory-nya udah ada 400 di sini ya, nih udah ada 400. Oh berarti ya udah kita kurangi nih, berarti produksinya jangan 11.200 deh, 10.800 aja gitu. Produksinya juga sama, harus udah ada 500 di begin, ya udah tinggal 14.900 gitu teman-teman. Itu pakai data 2 ya, tapi yang bagian finish good-nya aja dulu. Nah gitu, bertahap ya.